Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini suatu peristiwa yang sangat betul-betul menggiris ya. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Masalah yang dikatakan intoleransi tadi ya. Kenapa sih kok menjalir dari satu sisi ke sisi yang lain? Kemudian di mana sih peran daripada Kesbanglinmasnya, di mana sih peran Kementerian Agamanya kok tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ya, di masing-masing provinsi. Ini harus ada tindakan tegas gitu loh. Kalau begini terus terjadi, ini akan membuat suatu instabilitas dari mulai akar rumput. Ini sudah banyak masalah-masalah loh di negara ini ya. Nanti dari satu sisi sudah muncul masalah intoleransi, di satu sisi masalah pertikaian, contoh kemarin antara FPI dengan PWI, kemudian masalah ijazah. Ini jangan anggap enteng dengan masalah-masalah ini. Ini embrio akan muncul, diboncengi oleh maksud-maksud orang tertentu untuk membuat gaduh bangsa Indonesia. Hati-hati loh ya. Sebenarnya kemarin saya tidak mau ngomong, tapi ini kok semakin mengakar gitu loh. Jangan hal yang sepele itu dianggap enteng. Tapi nanti kalau kira-kira sudah mulai membesar, baru sadar, tolong pemerintah hadir ya. Ini sudah nggak main-main. Ingat loh, masalah yang di Cidahu aja belum selesai. Yang sialnya justru aparat pemerintah itu menjembatani damai dan lain sebagainya. Memang tidak menafikan hal itu, tapi kalau sudah seperti ini peristiwanya, harus ada tindakan tegas daripada negara gitu loh. Aparat kepolisian jangan ragu-ragu. Jangan contoh seperti di Sukabumi itu sangat saya sesalkan sekali ya. Di Sukabumi saya lihat tuh bukannya aparat tuh melihat, melerai, melarang dan sebagainya, bahkan ikut nonton. Kan sangat disayangkan. Ini sampai ada yang luka anak-anak dan lain sebagainya. Kan sudah tidak manusiawi. Apa sih yang mau dikejar di sini? Tujuanmu apa sih? Siapa sih dalang-dalangnya membuat instabilitas ini? Ya. Nanti dari hal-hal yang kecil ini bisa merembet ke hal yang besar loh ya. Sekali lagi saya katakan, negara Indonesia terdiri dari beribu pulau, macam-macam ya. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Hati-hati suatu ketika terjadi dibalas oleh daerah yang lain yang mayoritas. Ya namanya kadang-kadang kalau sudah muncul bisa saja terjadi. Jangan terpancing, tapi saya berharap wilayah timur saudara-saudara saya nggak usah terpancing. Ingat bahwa imanmu harus kau kuatkan ya. Jangan terpancing dengan situasi ini ya. Karena kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gak usah terpancing. Karena mereka juga hamba daripada Tuhan semua ya. Dari manapun agamanya. Saya berharap dengan peristiwa ini ada tindakan nyata dan tegas. Langsung sikat. Bila penting pemerintah daerah yang berada di situ tidak bisa mengambil langkah-langkah tindakan tegas, copot aja ya. Pemerintah copot aja, gak usah dimain-mainkan lagi. Kasih justice langsung. Seperti contoh Sukabumi itu copot sebenarnya tuh. Jangan dikasih kesempatan lagi dia menjabat kayak gitu. Kalau kasih menjabat bukannya kau melakukan hal yang terbaik untuk menjadi palang daripada masyarakat. Justru menjadi salah satu pihak membuat sepihak masyarakat itu melakukan langkah-langkah barbar itu. Ini yang menurut hemat saya. Jadi marilah kita berpikir jernih, kembalikan lagi pada pokok masalah. Harus ada tindakan nyata di Padang itu ya. Ingat, di Padang kalau lakukan kayak gitu nanti orang-orang Padang juga ada di daerah lain. Jangan main-main gitu loh. Jangan kau merasanya di daerahmu aja. Karena kita heterogen semua. Di mana-mana kita pasti banyak berada. Ya, ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Itu menurut hemat saya, media ya. Nah ini kan anak-anak yang di dalamnya tuh sampai histeris dan berlarian keluar. Dan bahkan anak-anak berusia 11 tahun tuh sampai terluka karena kena pukulan. Ini yang saya katakan tadi, kan tidak manusiawi kan. Sudah tidak melihat lagi siapa sih lawannya, siapa sih yang berada di dalam itu, layak atau pantas dilindungi atau enggak gitu. Yang satu paling inti sama saya, di mana aparat pemerintah itu hadir enggak sampai terjadi peristiwa itu? Sangat disesalkan sekali. Apakah ada pembiaran? Biar mati dulu mereka, kena beda agama, kena beda mazhab segala macam. Kenapa dibiarkan?
segera kerangkeng mereka tuh, tangkap semuanya yang terlibat. Gak usah main-main gitu loh. Kalau ini tidak dilakukan, akan muncul bahaya yang besar bagi daerah-daerah yang lain. Jangan kasih contoh seperti kayak gini. Tindak tegas betul-betul. Siapa pelaku-pelakunya, siapa aktor intelektualnya, siapa yang mengajak mereka untuk melakukan pengerusakan itu. Langsung tangkap saja, tahan, sanksi hukum yang berat. Kira-kira gitu ya. Nah ini 9 terduga pelaku perusakan udah ditahan sama pihak kepolisian setempat, gimana Pak Jen? Ya, udah langkah yang bagus. Ya. Lakukan penangkapan, penahanan, sanksi tegas langsung, berikan penerapan pasal yang seberat-beratnya. Kan sudah ada contoh kan, Sukabumi sudah ada, disusul lagi Depok. Terus besok kemana lagi? Nanti akibatnya balas membalas loh, hati-hati nih. Udah balas membalas terjadilah instabilitas, akar rumput hancur semua. Jangan main-main dengan masalah ini. Ya, dengan tindakan tegas ini ya, kita bersyukur kepada pemerintah yang tegas. Jangan ada kasih kesempatan, jangan ada barrier. Siapapun yang terlibat, dicari tahu siapa aktor intelektualnya. Jangan dibiarkan hal-hal ini mengakar kepada negara Republik Indonesia. Saya bermohon kepada pemerintah juga, di mana keberadaan Kementerian Agama. Jangan diam-diam aja Kementerian Agama, ya harus berikan tindakan tegas supaya nyata gitu loh, bahwa agama, Menteri Agama itu adalah milik setiap insan agama, ya. Bukan hanya satu agama di sana. Jadi dia Menteri Agama itu adalah mengatasnamakan seluruh agama yang ada diakui di Indonesia. Segera turun, ambil langkah tegas, bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum yang ada di wilayah tersebut. Kira-kira gitu ya. Berarti Pak Irjen sendiri sangat mengecam ya berarti atas tindakan tersebut dan meminta proses hukum seberat-beratnya. Apalagi membuat anak trauma ya Pak Irjen. Ya, harus dilakukan. Ingat loh, ini anak-anak loh ya. Dia akan trauma nanti dengan peristiwa ini. Kok begini sih? Kehidupan bangsa Indonesia kok tidak ada keseimbangan lagi? Kami memang melakukan tindakan apa yang merugikan orang lain? Kok kami diperlakukan seperti ini di negara yang kami cintai ini? Jadi saya katakan tindak tegas, berikan sanksi seberat-beratnya. Jangan ada main-main lagi, nggak ada lagi damai-damai. Alasan mau kasih uang lah sekarang, udahlah. Tindakan tegas saja dari para pemerintah, ya, khususnya para penegak hukum. Nggak usah main-main lagi. Ya. Cari tahu siapa-siapa di belakangnya, supaya jangan terjadi di daerah-daerah yang lain. Jangan nanti di daerah yang lain berbalik situasi, ya. Kelompok mayoritas mengkebiri ataupun melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada kelompok minoritas. Kan nggak semuanya mayoritas minoritas, kan ada keberimbangan. Daerah timur mayoritas mereka. Nah, jangan berikan contoh lah, ini sudah 3 contoh loh. Mereka punya hati nurani juga, mereka juga punya jiwa juga. Mereka juga tidak mau diperlakukan seimannya seperti itu. Nah, ayolah sama-sama kita bangun bangsa ini. Cuma saya bilang, kalau kita sudah tidak cinta dengan Pancasila, ya, sudah repot. Makanya pegang tuh Pancasila tuh, pegang undang-undang dasar itu, biar damai, aman, sejahtera Indonesia. Gitu kira-kira, media ya. Berarti polisi sendiri harus bertindak tegas dan terus kalau misalkan nggak dilakukan akan bermasalah di kemudian harinya berarti. Ya, tindak tegas dan publikasikan kepada masyarakat ini loh pelaku-pelakunya yang melakukan tindakan-tindakan barbar ini, yang tidak manusiawi ini. Langsung kerangkeng, tidak ada lagi bila penting, tidak ada waktu untuk jenguk mereka. Harus digituin. Kalau enggak mereka nggak sadar-sadar. Nanti ada lagi fasilitator nanti. Ayolah kita damaikan secara kekeluargaan. Di sini terjadi, terulang di sana. Di sini terjadi, terulang di sana. Makanya sudah nggak ada lagi tindak tegas langsung. Ya, harus tegas. Pemerintah harus hadir dalam situasi ini. Karena bukan sekali, sudah ketiga kalinya nih. Nanti jangan sampai berlanjut embrio kepada daerah yang lain. Gitu ya kira-kira media ya. Berarti jangan sampai membiarkan Bhinneka Tunggal Ika ini rusak. Dari dulu pada saat saya wawancara kepada media, catat Bhinneka Tunggal Ika yang harus betul-betul kita pegang teguh. Ya, makanya ada Garuda Pancasila itu, ya, tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita dari ribuan pulau, beratus-ratus suku bangsa, suku bahasa, ya, kemudian agama yang diakui di Indonesia. Dengan keberagaman ini saling mengisi kita.
Jangan berikan kesempatan negara-negara lain masuk untuk memporak-porandakan bangsa Indonesia. Ini cikal bakalnya loh ya. Awal mula masuknya nanti negara-negara lain untuk bagaimana supaya Indonesia tetap tidak stabil, sehingga investasi tidak bisa masuk, investor juga ogah masuk ke sini, rakyat Indonesia semakin sengsara. Sadar nggak manusia-manusia ini? Kira-kira gitu media ya. Soal tindakan yang makin brutal, gimana Pak Jen melihat hal seperti itu? Nah, bagi saya pribadi, saya bilang hadirnya aparat pemerintah kan gitu. Hadir aparat pemerintah segera mengambil langkah tindakan tegas supaya tindakan brutal ini tidak terjadi lagi. Ya. Siapapun yang terlibat, siapapun dalangnya, siapapun aktornya, itu yang paling utama disikat. Ya. Siapapun, berapa orang, langsung segera tindakan tegas. Karena kan ada embrio-embrio yang lain nanti. Ya, maka saya bilang, hadirlah wahai negara, hadirlah pemerintah setempat, hadirlah penegak hukum, lakukan langkah-langkah betul-betul penegakan hukum yang terukur. Ingat loh ya, bukan yang barbar, yang terukur. Berarti sesuai dengan akidah hukum yang berlaku. Karena kita negara hukum. Kira-kira gitu media ya. Saran dan pesan dari Pak Jen, ini kan kasus terus masih berlanjut ya Pak Jen, ketiga kalinya kalau tidak salah di catatan. Menurut hemat saya begini ya, di masing-masing daerah, baik itu daerah barat maupun timur, dimanapun kita berada, ayolah kita jaga keberagaman ini, ayolah kita jaga kebinekaan ini. Jangan mau kita dimasukin oleh orang-orang tertentu dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu yang membuat instabilitas di negara kita. Makanya penanaman jiwa nilai-nilai Pancasila, makanya dihidupkan kembali di sekolah itu. Jangan tidak dihidupkan. Ini nilai-nilai Pancasila, dulu ada pelajaran Pancasila itu. Itu tanamkan kembali kepada anak-anak sekolah biar dia sadar bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Selama ini kan ada yang sudah mulai dihapuskan. Padahal ini embrio yang sangat jelek untuk keberagaman di bangsa Indonesia. Hidupkan kembali jiwa kebangsaan kita, jiwa persatuan kita, agar tidak terjadi instabilitas negara karena keberagaman yang tidak didukung oleh persatuan dan kesatuan itu. Itu kira-kira ya. Jika ada terjadi lagi gimana Pak Jen dengan kasus Lah, ya itu tadi, ini kan sudah merupakan ancang-ancang ataupun warning bagi negara supaya sudah memberikan guidance kepada pemerintah setempat, ya. Memberikan guidance kepada Departemen Agama yang ada di wilayah setempat supaya memberikan ini gambaran-gambaran terhadap rakyat Indonesia supaya tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, maka saya bilang Kementerian Agama turun, Departemen Sosial turun, sudah mulai masuk ke masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Termasuk juga siar daripada agama, baik itu di gereja ataupun di masjid, disampaikan nilai-nilai kebangsaan kita ini supaya jangan terpengaruh dan jangan melakukan langkah-langkah tindakan yang bisa merugikan agama yang lain, apalagi itu di daerahnya termasuk minoritas yang perlu untuk dilindungi. Itu kira-kira ya. Oke.